Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alia Nasara Putri Zuraida dari kelas reguler pagi 1C dengan nomor NPM A221078. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tugas bahasa Indonesia saya mengenai kefarmasian dengan judul yang saya gunakan pada presentasi kali ini yaitu mengenai tanaman obat. Puji dan syukur saya panjatkan kepada kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena pada kesempatan kali ini saya bisa mempresentasikan tugas bahasa Indonesia saya dengan judul tanaman obat. Dan juga saya berterima kasih kepada teman-teman dan juga Bapak Haji Agus Nero Sofyan selaku dosen pengampu mata kuliah bahasa Indonesia. Baik, selanjutnya presentasi akan saya lanjutkan mengenai topik yang akan saya bahas pada presentasi kali ini. Topik pertama yang akan saya bahas pada presentasi kali ini yaitu definisi dari tanaman obat. Yang kedua, ada sejarah dari tanaman obat. Yang ketiga, ada obat tradisional di Indonesia. Yang keempat, ada pemanfaatan tanaman obat. Dan yang kelima, ada tanaman obat. Baik, mari kita beralih ke topik yang pertama. Topik pertama yaitu mengenai definisi dari tanaman obat. Tanaman obat secara umum dapat didefinisikan sebagai jenis tanaman yang sebagian, seluruh, dan atau eksudat atau isi sel tanaman tersebut digunakan sebagai obat, bahan, atau ramuan obat-obatan. World Health Organization atau WHO mendefinisikan tanaman obat atau medicinal plant sebagai tanaman yang digunakan dengan tujuan pengobatan dan merupakan bahan asli dalam pembuatan obat herbal. Selanjutnya ada sejarah dari tanaman obat. Di sini tanaman obat digunakan di banyak negara di dunia. Tanaman obat sudah dikenal dalam kehidupan masyarakat dunia sejak ribuan tahun lalu. Catatan tertua soal tanaman obat berumur 4000 tahun sebelum Masehi. Catatan tentang tanaman obat itu menyebutkan soal kegunaan tumbuh-tumbuhan madat yang dipakai oleh bangsa Sumeria yang hidup di Timur Tengah zaman dahulu. Bangsa Mesir juga dikenal sebagai salah satu bangsa yang tertua dalam menggunakan tanaman obat. Tercatat sekitar tahun 1550 sebelum Masehi, bangsa Mesir sudah menggunakan obat yang berasal dari tumbuh-tumbuhan, misalnya bawang, tahi gergaji pohon Denkassar, buah pohon Juniperus, damar-damaran pohon, kacang, jintan liar, buah delima, daun acacia, kasia, kurma segar, minyak makan, dan lain-lain sebagainya. Baik, selanjutnya ada obat tradisional di Indonesia. Obat tradisional di Indonesia yaitu mengenai sejarah obat tradisional yang berada di Indonesia. Jamu telah dikenal oleh nenek moyang kita sekian lama, jauh sebelum ilmu pengetahuan pengobatan modern masuk ke Indonesia. Di Indonesia, kebanyakan resep pembuatan jamu sudah berusia sangat tua dan terus digunakan secara turun-temurun hingga sekarang. Adapun bukti tumbuhan obat yang telah lama digunakan dalam pengobatan dapat dilihat dari beberapa relief di Candi Borobudur. Relief-relief tersebut terdapat kisah bahwa pada masa kerajaan Hindu-Buddha tahun 722 Masehi memiliki kebiasaan meracik dan meminum jamu untuk memelihara kesehatan sudah dilakukan. Di Indonesia, obat juga sering dikategorikan sebagai tanaman biofarmaka. Tanaman biofarmaka ialah tanaman yang bermanfaat untuk obat-obatan, kosmetik, dan juga kesehatan. Selanjutnya ada pemanfaatan tanaman obat. Dalam penelitian menurut Lee et al. 2018, ia mengutip keterangan bahwa 80% populasi dunia masih bergantung pada obat-obatan tradisional untuk memenuhi kebutuhan perawatan kesehatan utama mereka, dan hampir 25% dari obat-obatan modern berasal dari alam. Banyak di antaranya berasal dari penggunaan tradisional. Penggunaan obat-obatan tradisional umumnya terpengaruh oleh aksesibilitas ketersediaan dan penerimaan layanan perawatan kesehatan, terutama di daerah terpencil di negara berkembang. Tanaman obat dapat membentuk satu-satunya sumber perawatan kesehatan yang tersedia. Selanjutnya ada pemanfaatan tanaman
Pemanfaatan tanaman obat. Di sini ada macam-macam tanaman obat. Yang pertama ada kunyit, yaitu salah satu bahan yang sering ditemukan di sekitar kita. Kunyit memiliki nama latin Curcuma domestica Val. Curcumin atau diveruloimethane adalah pigmen kuning dalam kunyit yang banyak digunakan sebagai bumbu, pewarna makanan seperti kari, dan pengawet. Kurkumin menunjukkan berbagai efek farmakologis yang sudah banyak dilaporkan secara ilmiah dalam hasil-hasil penelitian. Beberapa manfaat farmakologis kandungan kurkumin pada kunyit yang sudah terbukti secara ilmiah adalah sebagai berikut. Yang pertama, yaitu aktivitas antioksidan sebagai antiinflamasi, antivirus, antibakteri, diabetes, radang sendi, penyakit Alzheimer, dan penyakit kronis lainnya. Rimpang kunyit juga memiliki aktivitas sebagai imunomodulator dan antivirus, berpotensi sebagai obat herbal untuk meningkatkan daya tahan tubuh. Selanjutnya ada jahe yang dalam bahasa Inggris ginger, memiliki nama latin Zingiber officinale. Manfaat jahe untuk bahan obat guna mengatasi berbagai macam jenis penyakit. Manfaat untuk kesehatan tubuh juga dapat diperoleh karena kandungan dalam jahe tersebut. Berikut ini ada beberapa manfaat jahe untuk kesehatan dan pengobatan, yaitu mengatasi gangguan saluran pernafasan, menurunkan kadar kolesterol, mengobati penyakit diare, mengobati masuk angin, mencegah penyakit kanker, dan mengatasi masalah gangguan saluran pencernaan. Selanjutnya ada sambiloto, memiliki nama latin Andrographis paniculata, merupakan tanaman obat yang tumbuh baik di Indonesia dan tersebar hampir di seluruh Pulau Jawa, Madura, dan Bawean. Secara tradisional, sambiloto digunakan untuk radang amandel, penawar racun makanan, tifus, demam, penawar racun ular, dan diabetes. Sementara berdasarkan hasil penelitian sebagai anti radang, anti kanker, serta untuk menurunkan tekanan darah. Selanjutnya ada daun sirih yang memiliki nama latin Piper beetle. Daun sirih efektif menyembuhkan sejumlah penyakit karena mengandung banyak senyawa aktif yang baik untuk kesehatan tubuh. Daun sirih mengandung minyak atsiri yang terdiri dari beta-penol, kafikol, serquiterpen, hidroksikarvikal, coffeabentom estragol, eugenol, dan carfacrol. Adapun manfaat daun sirih yaitu untuk menghentikan pendarahan, sebagai antiseptik, obat batuk, menghilangkan bau mulut, dan menurunkan tekanan darah tinggi. Dan yang terakhir ada lidah buaya, memiliki nama latin aloe vera. Selain menjadi tanaman hias, lidah buaya merupakan tanaman herbal yang tersohor sejak zaman pengobatan kuno. Lidah buaya mengandung banyak vitamin dan mineral yang baik untuk tubuh, di antaranya vitamin A, vitamin C, vitamin E, vitamin B1, kalsium, magnesium, zinc, dan fosfor. Adapun manfaat lidah buaya yaitu untuk meredakan batuk, menyembuhkan luka bakar, menurunkan tekanan darah tinggi, dan meredakan asam lambung. Baik, selesai sudah acara presentasi yang saya paparkan hari ini. Mohon maaf bila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.